Berjumpa lagi teman-teman. Kali ini kita mau membahas tentang Introduction of Jurisprudence. Nah, kalau kita bicara hukum kan sering kita juga bicara tentang nilai, tentang asas, tentang juga norma. Nah, nilai itu secara sederhana bisa dikatakan sebagai kualitas dari sesuatu yang mengandung kebaikan. Nah, kalau asas itu bisa dikatakan sebagai pesan kebaikan yang ada di belakang norma. Dan juga kalau norma itu bisa dikatakan sebuah tempat untuk memuat nilai. Norma itu juga kadang disebut sebagai kaidah ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat nih misalnya di kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di KUH Perdata misalnya ada larangan mencuri. Nah, tanpa disebut larangan mencuri pun kita juga udah tahu kalau kita dilarang mencuri. Nah, itu bisa disebut sebagai mala in se. Lalu kalau kita lihat misalnya di sebuah tempat ada larangan, misalnya larangan merokok. Nah, kalau tidak ada tulisan itu, tidak ada tulisan larangan merokok, berarti kan orang-orang mungkin bisa juga merokok di situ. Nah, itu namanya mala prohibita atau larangan yang ditetapkan melalui peraturan. Jadi kalau mala in se itu sifatnya ada atau tidak ada itu sudah berlaku ya teman-teman. Sedangkan kalau mala prohibita itu ada dulu baru berlaku. Nah, kalau kita bicara asas itu kan ada macam-macam. Nah, namun asas itu tidak melulu disebutkan di dalam peraturan atau norma ya teman-teman. Karena biasanya itu ada di belakang norma, jadi enggak secara eksplisit disebutkan di dalam norma itu enggak, cuman biasanya ada di dalam norma. Misalnya asas misalnya di kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu kan ada di buku perikatan itu kan tentang perjanjian itu ada asas pacta sunt servanda. Nah, asas pacta sunt servanda itu kan tidak ada tulisannya di situ, cuman ada asasnya, yakini kewajiban menghormati perjanjian ya, karena perjanjian itu dianggap sebagai undang-undang yang mengikat bagi kedua belah pihak. Nah, kalau kita bicara tentang nilai itu kandungan dari isi norma yang paling abstrak. Jadi kalau yang paling abstrak itu nilai. Nah, nilai, lalu yang atasnya lagi adalah asas. Nah, yang paling konkret itu adalah norma atau kaidah itu teman-teman. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang hukum, itu kan juga ada sebagai sebuah sistem, kan ibaratnya tubuh ya teman-teman. Nah, itu kan ada subsistemnya. Subsistem hukum itu adalah yang pertama ada substansi hukum, yang kedua adalah struktur hukum, dan yang ketiga adalah budaya hukum. Nah, kalau case good itu tiga sistem itu diibaratkan dengan yang pertama adalah sistem ideal, kedua sistem operasional, yang ketiga adalah sistem aktual. Nah, kalau kita bicara tentang substansi hukum, itu merupakan unsur yang paling ideal, memuat ketentuan normatif dan juga kebiasaan. Nah, kalau kita bicara struktur hukum, itu meliputi kelembagaan, struktur, jadi lembaga yang mengoperasikan hukum. Jadi kalau di Indonesia ini kan ada lembaga legislatif yang membuat undang-undang, lalu eksekutif yang melaksanakan, kayak gitu teman-teman. Lalu juga kalau kita lihat budaya hukum itu unsur yang meliputi nilai, kepercayaan tentang hukum. Nah, jadi budaya hukum ini tiap daerah beda-beda ya teman-teman. Ada yang
Jadi penerapan hukum di suatu daerah, penerapan aturan, penerapan norma di suatu daerah itu bisa dilihat dari budaya hukum masyarakatnya. Kira-kira tingkat kepatuhannya tinggi atau tidak. Nah, budaya hukum ini ada dua, yakni budaya hukum internal yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan juga budaya hukum eksternal yang ada pada masyarakat umumnya. Nah, kalau kita bicara tentang hukum, tentu kita juga bicara tentang norma atau kaidah. Nah, norma atau kaidah sendiri ini, kalau dari yang pernah saya baca di bukunya Profesor Sudikno Martokusumo, itu kita tuh sebenarnya sudah punya kaidah ya teman-teman. Yang pertama adalah kaidah kepercayaan, yang kedua adalah kaidah kesusilaan, yang ketiga adalah kaidah kesopanan atau adat istiadat. Nah, kaidah kesusilaan, kaidah kepercayaan ini kan menyangkut antar individu ya teman-teman, dengan yang kepercayaannya. Lagi pula Indonesia ini kan menganut Pancasila. Pancasila itu berarti semua orang yang ada di Indonesia itu wajib memiliki kepercayaan. Nah, kepercayaan tersebut kan juga sebenarnya sudah mengatur ya teman-teman. Misalnya larangan-larangan. Jadi isinya kan juga ada kewajiban-kewajiban dan juga larangan. Lalu juga ada yang kedua, kaidah kesusilaan. Kaidah kesusilaan ini merupakan ya hubungan antar hubungan pribadi masing-masing ya teman-teman. Misalnya kalau kita melanggar kesusilaan itu nanti mungkin ada rasa malu, ada rasa yang tidak enak, karena itu sudah otomatis tertanam. Nah, kalau yang ketiga adalah sopan santun. Kalau sopan santun ini kaitannya nanti juga antara pribadi dengan sesama warga ya teman-teman. Jadi misalnya nanti kalau sopan santun ini misalnya nanti dicemooh atau apa, kalau misalnya sikapnya tidak sesuai, dan tiap daerah pun beda-beda sebenarnya. Nah, namun manusia itu kan juga butuh perlindungan lebih ya teman-teman. Jadi 3 norma tadi dianggap kurang untuk melindungi kepentingan manusia yang beragam, maka dibutuhkan norma hukum. Nah, norma hukum ini merupakan sesuatu yang ada dari luar manusia, jadi sesuatu yang diciptakan norma hukum ini. Jadi gitu ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.